ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas larangan salat dengan kedua pundak terbuka. Itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, janganlah salah seorang dari kamu salat dengan memakai sehelai kain tanpa ada sesuatu yang menutupi kedua pundaknya. Hadis ini merupakan dasar larangan tersebut. Dan barang siapa salat dengan mengenakan sehelai kain, bagi yang salat dengan mengenakan sehelai kain, maka menurut sunnah adalah hendaklah dia meletakkan salah satu dari ujung kainnya di atas pundak. Dia meletakkan salah satu dari ujung kainnya di atas pundak, tujuannya agar memenuhi syarat menutup salah satu dari bagian atas tubuhnya. Dan ini bila kain itu luas, dan jika ternyata sempit, maka sunnahnya adalah menjadikannya sarung dan mengikatkan pada pinggang di atas pusar, walaupun tidak menutupi kedua pundaknya, karena kondisi ya tidak memungkinkan karena kain yang dimilikinya itu sempit atau pendek atau tidak mencukupi. Kemudian larangan ini adalah haram hukumnya, yaitu kalau kita memiliki kemampuan lalu kita tidak menutup kedua pundak kita atau salah satu dari kedua pundak kita dengan sengaja, maka hukumnya haram dan batal salatnya menurut pendapat yang paling rajih. Termasuk di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan menutupi. Contohnya dengan meletakkan benang atau jenisnya tali di atas pundak, itu tidak dikatakan menutupi pundak. Maka dari itu kemarin kita menjelaskan makruhnya salat dengan menggunakan yang disebut singlet ya, singlet. Nah, itu tidak dikatakan menutupi pundak. Ya, kita juga secara urfi mengatakan orang yang pakai singlet itu pundaknya terbuka, walaupun ada sesuatu yang menyangkut pada pundaknya, ada sesuatu yang melintas di atas pundaknya, namun tidak dikatakan menutupi. Nah, demikian ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi cukup salah satu dari kedua pundak ya, kalau bisa kedua-duanya itu yang sempurna. Dan kalau tidak bisa salah satu dari keduanya, dan kalau tidak memungkinkan juga, maka tidak mengapa salat tanpa menutup kedua pundak, asalkan dia menutup auratnya antara pusar sampai lututnya. Azani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, larangan ini sebagaimana yang kita sebutkan kemarin juga berlaku bagi para jemaah haji. Jemaah haji yang mengenakan ihram, ya mereka tidak boleh membiarkan kedua pundak mereka terbuka, ya, dan hanya melempangkan ihram mereka di badan mereka saja tanpa menutupi kedua pundak, atau meletakkan ataupun membiarkan kita katakan kain ihramnya tergeletak di lantai, kemudian dia salat tanpa menutup kedua pundaknya. Nah, ini adalah satu kekeliruan yang bisa membuat batal salat mereka. Ya, namun kebanyakan orang-orang melakukannya karena kejahilan, tidak tahu ya. Dia biarkan kedua pundaknya terbuka. Sementara menurut kaidah yang kita jelaskan kemarin, ya menurut pendapat yang paling rajih, yang paling yang paling selamat adalah jika ia sengaja membuka kedua pundaknya, sementara dia mampu untuk menutupinya dan kain tersebut lapang dan dia punya lebih dari satu pakaian untuk menutupinya, namun dia sengaja tidak menutupinya, maka salatnya dianggap batal. Ya, salatnya dianggap batal dan dia mengulangi salatnya dengan pakaian yang sempurna dalam menutup kedua pundaknya. Nah, ini yang menjadi rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah dia
pembahasan terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang lain, yaitu mengenai sholat dengan mengenakan pakaian yang bergambar atau bercorak. Ini termasuk perkara yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini, yaitu sholat dengan mengenakan pakaian ataupun kain yang bergambar. Yang kedelapan, as-salatu fi thawbil ladzi 'alaihi surah. Salat dengan mengenakan pakaian yang padanya, yaitu pada pakaian itu terdapat gambar. Gambar itu ada dua macam. Pertama, gambar makhluk yang bernyawa. Yang kedua, gambar sesuatu yang tidak bernyawa. Misalnya gambar binatang. Ya, gambar binatang itu bernyawa. Gambar manusia itu bernyawa. Yang tidak bernyawa misalnya gambar pemandangan, pepohonan, bebatuan, sungai, laut dan sejenisnya. Atau corak-corak. Ya, corak apapun dia. Dalam hal ini Ikhwanuddin, kita membahasnya di dalam salat. Kalau di luar salat jelas hukumnya. Kalau itu pakaian itu adalah pakaian yang gambar itu adalah gambar makhluk yang bernyawa, maka hukumnya haram. Baik di dalam salat maupun di luar salat. Namun jika pakaian itu gambar itu adalah gambar yang makhluk yang tidak bernyawa ataupun kita katakan benda-benda mati seperti ya pohon ataupun gunung dan jenisnya, itu tidak mengapa. Asalkan itu bukan pakaian ihram. Jadi ini bagi kaum laki-laki ya, adapun bagi kaum wanita tentunya pakaian-pakaian menarik perhatian lawan jenis kepada mereka ini diharamkan. Adapun bagi laki-laki di luar salat ya, pakaian-pakaian yang bergambar, gambar makhluk yang tak bernyawa, ya ini boleh-boleh saja. Asalkan bukan pakaian syuhrah. Akan tetapi di dalam salat hukumnya makruh. Di dalam salat hukumnya makruh. Mengapa? Karena itu dapat melalaikannya, dapat mengganggunya di dalam salat. Pakaian itu, gambar itu dapat mengganggu kehusukannya, dapat mengganggu konsentrasinya di dalam sholat. Maka hukumnya makruh jika ia pakai itu di dalam sholat. Jika ia kenakan pakaian itu di dalam sholat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisah dzat a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan salat dengan mengenakan khamisah, yaitu pakaian dzat a'lam yang memiliki a'lam, corak. A'lam yaitu corak. Falamma qada salatahu, ya pakaian yang bercorak sekarang banyak ya. Ya sebagian ikhwan memakai pakaian yang bercorak. Baik itu corak kita katakan corak, ada corak apa namanya? Renda ataupun jenisnya bercorak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat dengan mengenakan pakaian tersebut yang memiliki corak. Data alam. Kalau melakukan sholat tahu, seusai sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Idhabu bihadil qamisah ila Abi Jahal bin Hudzaifah." Bawalah pakaian ini, ya, selesai salat Nabi mengatakan bawalah pakaian ini kepada Abu Jahal bin Hudzaifah. Wa atuni bi ambijaniyah, dan bawakanlah kepadaku pakaian ambijaniyah. Fa innaha alhatni anifan fi salati. Karena pakaian tadi, yaitu pakaian khamisah yang dzatu a'lam yang berjarak tadi, alhatni anifan fi salati, telah mengganggu salatku tadi. Ya, telah mengganggu kehusukan salatku tadi. Al-ambijaniyah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian yang tebal dan tidak bercorak. Pakaian yang tebal dan tidak bercorak. Berbeda dengan khamisah
yang ditolak dan disuruh untuk dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercorak, data alam. Dan kemungkinan yang dimaksud dengan alam di sini adalah suar, yaitu gambar. Yaitu gambar-gambar yang tidak bernyawa seperti pepohonan atau jenisnya. Misalnya pakaian batik seperti itu lagi bercorak. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk mengembalikan pakaian tersebut dan minta pakaian ambijaniyah yang polos dan tebal. Ya tentunya salat tersebut, salat yang dilakukan oleh Rasulullah tadi dengan pakaian khamisah datu alam sah. Hanya saja hukumnya menjadi makruh apabila dia tetap mengenakannya, jadi dia pakai itu mengganggunya dalam salat. Ya, kemudian tetap dia pakai maka hukumnya makruh. Tidak membatalkan salat. Sampai juga mengerjakan salat dengan pakaian yang bercorak atau bergambar makhluk yang bernyawa, salatnya juga sah. Namun tentunya ia berdosa karena memakai membawa gambar di dalam salat. Ya, sebagaimana juga di luar salat dia berdosa memakai pakaian tersebut. Nah demikian bukan disebut. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya salat, hanya dapat mengurangi nilai salat, kekhususan salat. Ya ditambah lagi pakaian-pakaian seperti ini itu dapat mempengaruhi bukan hanya orang yang salat, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang salat yang ada di sekitarnya. Misalnya di dalam salat berjamaah, sebagian orang mengenakan jaket ataupun pakaian yang bertulis-tulis. Ya ada tulisan-tulisan. Ini termasuk juga datu alam, bertulis, bercorak, ada tulisan-tulisan. Nah kadang-kadang juga tulisan-tulisan itu atau lambang-lambang atau logo-logo yang mencolok. Ya mencolok artinya yang dapat terlihat ya dari jauh. Ya yang nyata begitu, yang nampak, yang zahir. Ya tulisan-tulisan ini seringkali mengganggu orang-orang yang ada di belakang yang membaca dan melihat tulisan tersebut, hingga kadang-kadang orang yang sholat di belakangnya terganggu konsentrasinya karena tulisan-tulisan itu kadang-kadang juga ya tulisan-tulisan yang ya, kita katakan tidak senonoh dan tidak layak untuk dibaca. Ya kadang-kadang juga kita katakan kalimat-kalimat yang lucu kan begitu ya. Ya kadang-kadang juga bahkan ada juga kadang-kadang makian umpatan di situ yang sekarang banyak dipakai oleh sebagian kaum muslimin, dan ini tentunya ikhwan fillah dapat mengganggu orang lain. Sementara kita tidak boleh, ya la dharar wala dirar, tidak boleh kita mengganggu orang lain dan tidak boleh kita merusak ataupun memudaratkan diri sendiri. Demikian juga tidak boleh memudaratkan orang lain, memudaratkan salat orang lain dengan pakaian yang kita pakai. Ya, tulisan-tulisan yang biasa saja, ya misalnya tulisan besar begitu, logo satu lambang satu perusahaan atau lambang satu organisasi atau bahkan partai kan begitu ya, seolah-olah jadi tempat kampanye. Apalagi pas musim-musim kampanye kan begitu ya, bahwa orang-orang pakai salat pakai pakaian tersebut. Ya, sebagian tidak memedulikan bagaimana dia masuk dan mengerjakan salat. Ya, hingga orang-orang yang ada di belakangnya jelas terganggu. Bahkan sebagian baju-baju yang bercorak-corak ini ada yang bercorakkan gambar berhala. Dia baru pulang dari Bali, dia beli baju yang gambarnya itulah gambar kepala dewa kan begitu di belakang besar begitu. Nah ini jelas sangat mengganggu orang yang di belakangnya. Mungkin kalau gambar itu ada di belakangnya tidak ada di depannya polos kan begitu ya. Mungkin dia tidak terganggu. Ya. Dia mengatakan ini mengganggu orang yang salat. Nah, gambar itu ada di belakangnya, dia merasa tidak terganggu dengan gambar itu. Tapi orang lain terganggu dengan gambar tersebut. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya demikian pula ikhwan fillah, ya gambar-gambar ini apabila itu gambar-gambar yang dilarang seperti gambar dewa kan begitu ya. Ya itu tetap berdosa dia memakainya walaupun dia tidak sholat. Ya gambar-gambar pakaian-pakaian yang bergambar yang bercorak berhala yang biasanya dibawa dari
ya Bali ataupun tempat-tempat ya kita katakan tempat-tempat syirik ya, dari Borobudur, dari Candi kan begitu ya. Nah ini jelas tidak boleh dikenakan, baik itu di luar salat apalagi di dalam salat. Ya, itu sama saja kita membawa berhala kemana-mana. Ya, bahkan juga termasuk mempromosikan berhala. Nah, ini hendaknya kaum muslimin apabila memiliki pakaian-pakaian seperti ini untuk tidak memakainya lagi. Ya, atau dia menghapus gambar itu jika mungkin. Ya, kalau misalnya mubazir itu dibuang ataupun dibakar, kalau masih bisa dihapus sebagian mungkin disablon, itu bisa dikrik, dihilangkan gambar itu boleh ya. Karena itulah perintah Rasulullah, apabila ada gambar maka dia dihapus, apabila salib maka dipatahkan. Nah, ini yang menjadi rahimani orang yang. Jadi ini harus menjadi perhatian bagi kaum muslimin di dalam salatnya. Al-Atsibi mengatakan fi hadisil Ambijaniyah idzanun bi anna lis-suwari wal asya'i adh-dhahira ta'thiran fil qulub. Hadis Ambijaniyah tadi, yaitu hadis yang kita bacakan tadi dari Aisyah radhiyallahu anha tadi, memberikan kesan bahwa gambar dan perkara-perkara yang zahir yang mencolok, baik itu corak gambar ataupun yang lainnya, itu memiliki pengaruh terhadap al-qulub, yaitu kepada hati. Sebagaimana yang kita katakan tadi, kalau kita pakai pakaian berhala, gambar corak berhala, atau pakaian-pakaian ada tulisan-tulisannya di belakang, dagadu ya dari Jogja, atau dagadu, ya itu yang tulisan-tulisan lucu itu ya, apa ditulisnya, kadang-kadang macam surat kabar kan gitu ya. Kadang-kadang orang yang sholat di belakang lupa baca. Nah, baca itu gitu lah sahabatnya. Rupanya omong kosong kan begitu. Rupanya omong kosong. Nah ini misalnya begini, walaupun dia tidak membacanya, tapi dia punya pengaruh dalam hati yang memakainya. Bukan hanya orang yang melihatnya dari belakang, tapi bahkan yang memakainya juga. Yang membawa tulisan itu di belakang, dia tidak melihatnya, itu juga terpengaruh dengan tulisan-tulisan itu. Minimal dia tahu di belakang itu ada tulisan. Dan minimal ya tentunya dia tahu apa yang tertulis di situ, kan begitu ya. Dan itu akan mengganggu hatinya di dalam salat. Maka ini tidak pantas dipakai oleh seorang muslim di dalam salat. Sementara amal salat itu banyak berpusat kepada hati. Ya, kehususan itu juga di dalam hati. Ya, dan amal-amal salat itu ya terdiri dari amal yang zahir, ya seperti ucapan, bacaan, zikir dan doa, dan juga amal rukuk dan sujud. Di samping itu juga ada amal batin, amal hati. Ya, seorang dia bertawakal, seorang itu dia ikhlas, tadarruk, khusyuk di dalam salat, itu adalah amal hati. Baik. Wan nufus zakiyah, dan juga memberikan pengaruh terhadap jiwa yang bersih. Fadlan amman dunaha, kepada jiwa yang bersih saja bisa memberikan pengaruh, apalagi jiwa yang kotor, ya, yang agak-agak keruh. Ya, seperti jiwa kita, hati kita yang agak-agak keruh kan gitu ya. Mengenakan pakaian-pakaian seperti ini jelas akan membuatnya tambah keruh. Jadi hendaklah kita memakai pakaian-pakaian yang polos di dalam salat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana kiramun li Aisyah. Dulu Aisyah memiliki kiram yaitu tirai. Tatarat bihi janiba baitiha. Yang tirai itu digunakannya untuk menutup salah satu dari sisi rumahnya. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Amilti anni, pikirkanlah dariku tirai tersebut. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati." Karena gambar-gambarnya, corak-coraknya senantiasa menggangguku di dalam salatku. Jadi ini kemungkinan tirai itu ada di sebelah kiblat atau di samping kanan dan kiri Rasulullah, hingga Rasulullah bisa melihatnya di dalam salat. Kita tahu bahwasanya rumah Rasul tidaklah besar, ya. Tidaklah besar, 4x6 saja mungkin. Ya, maka kalau tirai itu ada di kanan dan di kiri atau di depan, itu sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu apabila beliau sedang mengerjakan salat.
Jadi ini kemungkinan yang paling besar, yaitu apa? Tirai yang dibentangkan oleh Aisyah itu terletak di kanan atau di kiri Rasulullah atau bahkan di depan, sehingga itu mengganggu Rasulullah ketika salat. Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Amiti anni, singkirkanlah tirai-tirai itu dariku, karena tirai itu telah menggangguku di dalam salat." Jadi bukan hanya pakaian yang dipakai, ya, suasana di sekeliling juga, di sebelah kiblat terutama atau di kanan kiri. Yaitu apabila ada tirai yang mengganggu, yang bercorak maksudnya, maka itu akan mengganggu salat. Maka itu akan mengganggu salat. Akan tetapi hadis ini dipersoalkan oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat sitrul musawwar, tirai yang bergambar. Akan tetapi ini dijawab bahwasanya kemungkinan gambar yang dimaksud di dalam hadis Aisyah tadi adalah gambar-gambar yang tidak bernyawa, yaitu seperti gambar pemandangan atau corak ya. Biasanya tirai itu ada corak pemandangan kan gitu ya. Nah, ini kemungkinan hingga ya tidaklah dikatakan ya Aisyah telah masukkan gambar-gambar yang bernyawa ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemungkinan yang paling kuat ya. Jadi sebagaimana kita katakan tadi, bahwa tirai yang dibentangkan oleh Aisyah ini tirai yang bercorak gambar, tapi kemungkinan gambar-gambar itu adalah gambar makhluk yang tidak bernyawa seperti gambar pemandangan. Jadi itu saja Rasulullah perintahkan untuk menyingkirkannya, apalagi gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ya, misalnya di rumah sebagian kaum muslimin atau kebanyakan kaum muslimin, mereka menggantungkan foto-foto. Ya, foto bertemu dengan fulan di rumahnya. Dan kebetulan juga ketika dia mengerjakan salat di rumahnya, ya gambar-gambar itu ada di hadapan kiblat. Maka dia pun salat dengan menghadap foto-foto tersebut. Nah, ini makruh ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum. Maka dari itu Imam Al-Bukhari membuat satu bab di dalam sahihnya, dia mengatakan karahiyatus shalah fi tasawir. Makruhnya salat dengan membawa gambar, baik itu pada pakaian ya ataupun tas yang kita bawa di dalam salat ataupun apa-apa yang ada di sekitar kita. Sutrah misalnya. Kalau sutrah itu misalnya ada tas kita jadikan sutrah, ternyata pada tas itu ada gambar misalnya, maka itu juga termasuk karahiyatus shalah fi tasawir. Ya, makruhnya salat dengan membawa gambar. Jadi ini pengertiannya lebih luas lagi, bukan hanya mengenakan pakaian yang bergambar, tapi juga membawa barang-barang yang bergambar. Ya, seperti misalnya memakai sutrah yang bergambar, salat dengan menghadap dinding yang bergambar atau bercorak dan jenisnya mutalifitin. Rahimani wa rahimakumullah. Baik. Dan untuk hadis Anas tadi, Al-Imam Al-Bukhari membuat bab yang berjudul bab in shalla fi thawbin musallabin aw tasawira hal tafsidu salatuhu wa ma yunha an dzalika. Bab jika ia salat dengan mengenakan pakaian yang bersalib, yaitu pakaian yang bercorak salib, ada salibnya aja. Bagaimana kalau kotak-kotak ini sering ditanyakan, kotak-kotak seperti itu apakah itu dianggap salib? Ya, kita katakan kalau tidak korek dan jelas itu adalah salib, maka bukan tergolong salib. Ya, salib sebagaimana kita maklumi, yaitu ya dua garis lurus yang bersatu, yang bertemu seperti ini, maka dia dikatakan salib. Tidak menjadi syarat yang melintang lebih panjang daripada yang membujur atau sebaliknya, itu bukan menjadi syarat. Ya, jadi bertemunya dua garis lurus, ya dalam arah yang berlawanan, dari arah yang berlawanan itu dikatakan salib. Maka perintahnya Rasulullah SAW memerintahkan agar apabila mendapatkan salib untuk mematahkannya, yaitu merubah ya bentuk tersebut kepada bentuk yang lain. Ya misalnya jadi bentuk segitiga, bentuk lingkaran dan jenisnya. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Atau tasawir atau salat dengan menggunakan pakaian bergambar.
Apakah batal salatnya? Nah, Al-Imam Al-Bukhari membuat jadi tanda tanya, apakah batal salatnya? Ini mengisyaratkan adanya perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang batal atau tidaknya salat orang yang memakai pakaian bergambar atau bersalib di dalam salatnya. Yang lainnya adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya salatnya tidak batal. Salatnya tidak batal karena itu. Hanya saja ia berdosa karena ia telah membawa hal-hal yang dilarang di dalam salat. Ya, tentunya salib itu dilarang untuk dibiarkan. Gambar itu dilarang untuk dibiarkan. Apalagi itu ditampangkan, itu ditampilkan, itu dinyatakan, maka ini dilarang. Wa manaha atau mayunha andalika, dan hal-hal yang berkaitan dengan larangan terhadap perkara-perkara tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an berkaitan dengan salat memakai pakaian yang bercorak gambar. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan setelah menyebutkan hadis-hadis tersebut, beliau mengatakan wa amma thawbul ladzi fihi suwar aw salib aw ma yulhi fatukrahu sholatu fihi. Adapun pakaian yang padanya terdapat gambar atau salib atau hal-hal yang dapat melalaikannya, mengalihkan perhatiannya, maka makruh salat dengan mengenakannya. Dan itulah dia yang ditunjukkan oleh hadis-hadis di atas, termasuk di antaranya hadis Aisyah dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Nah, demikian hadis yang berkaitan dengan hukumnya, yaitu makruh salat dengan mengenakan pakaian-pakaian tersebut, dan menjadi haram apabila gambar itu adalah gambar-gambar makhluk yang bernyawa dan salib. Kemudian hukum salat hamilis suwar. Hukum salati hamilis suwar. Hukum salat orang yang membawa gambar. Salat membawa gambar atau membawa patung, membawa sesuatu yang kita katakan dilarang, ya seperti dia membawa salib atau membawa gambar yang bernyawa atau membawa patung. Apa hukumnya? Misalnya dia bawa di kantonginya, kan begitu ya. Baik itu di saku depan maupun di saku samping atau saku belakang. Nah, ini Al-Imam Malik telah ditanya. Su'ila Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala anil khatim yakunu fihi tamathil. Beliau ditanya tentang cincin yang bercorak gambar. Ada gambar itu, entah gambar elang, kan begitu ya. Entah gambar orang, entah gambar apa-apa, itu entah gambar ular. Kadang-kadang juga ada seorang yang memakai ikat pinggang, yang kepala ikat pinggangnya itu gambar. Ada itu, ya kan? Kancing juga ada. Kancing ternyata dilihat kancingnya ada corak di situ elang, entah apa-apa begitu ya. Atau peniti ataupun jenisnya. Ya, jadi barang-barang yang fihi tanatil, yaitu ada patungnya. Ayalbas wa yusallihi, apakah dia boleh memakai aksesoris tersebut dan mengerjakan salat dengan memakainya, dengan membawanya? Ya. Ikat pinggang tadi ya, kepala ikat pinggang itu kadang-kadang ada juga gambar elang. Demikian pula tadi kita katakan cincin ya, gelang juga kadang-kadang ada yang di situ bercorak berhala atau patung. Ya, kita tidak akan berhala tapi patung umum ya. Karena sebagian orang ada yang memang memesan cincinnya gambarnya seperti itu. Maka Imam Malik menjawab, la yalbas wa la yusalli. Dia tidak boleh memakainya dan tidak boleh juga salat dengan memakainya. Al-Bahuti mengatakan yukrahu lil musalli hamlahu. Makruh bagi hamluhu. Makruh bagi orang yang salat untuk membawanya. Yaitu apa? Fassan fihi surah. Fas itu artinya mata cincin. Mata cincin tahu? Mata cincin yang fihi surah, di dalamnya terdapat gambar. Kadang-kadang batu mulia tapi diisi gambar di dalamnya, kan begitu ya, bisa juga. Itu bisa dimodifikasi, banyak juga yang jual-jual seperti itu.
yaitu apa namanya, mata cincin batu tapi dia bening, di dalamnya ada gambar. Itu bisa dipesan gambar suami istri, bisa dipasang di situ dan jenisnya. Atau gambar dia, ada juga kadang-kadang seperti itu. Maka makruh hukumnya kata Al-Bahuti bagi orang yang sholat membawa batu cincin yang terdapat gambar di dalamnya, au hamlahu sauban wa nahwihi kadinar wa dirham fihi surah. Demikian pula dia membawa pakaian dan sejenisnya seperti dinar dan dirham, uang yang di dalamnya terdapat gambar. Gimana itu katanya? Ya, ini kata Al-Bahuti. Dia katakan demikian pula membawa pakaian atau sejenisnya. Dia mengatakan wa nahwihi dan sejenisnya kadinar au dirham, seperti uang dinar dan dirham. Uang rupiah, uang dolar kan itu ada gambar apa? Abraham Lincoln gitu kan, itu ada gambar siapa? 50.000 gambar siapa? Hah? 50.000, 100.000 gambar siapa? Ada nggak duit yang nggak pakai gambar? Hah? Ada duit yang tak duit kertas ya? Duit koin ada gambar di sini ya? Ada burung dan itu terpahat. Ya, ini sebenarnya ya menyimpang ya dari syariat Islam jelas. Seharusnya kalau menurut syariat Islam itu tidak, kalau kita buat mata uang ya nggak seperti itu bentuknya. Tapi rata-rata sekarang ini baik itu negara kafir maupun negara Islam ya hampir rata semuanya pakai gambar. Ya sampai uang real saja yang melihat pakai gambar. Gambar siapa? Gambar raja nyala. Kan begitu. Ya. Masuk Malaysia pakai gambar juga. Masuk Indonesia jelas pakai gambar. Hampir rata. Ya. Pakistan juga pakai gambar, yaitu proklamator kemerdekaan mereka, Muhammad Ali Jinnah, kan begitu, pakai gambar juga. Rata-rata pakai gambar, dan itu kita bawa di dalam sholat. Apa hukumnya? Katanya di sini makruh. Jadi kalau antum sholat, duitnya satu ini, atau masukkan ke mana itu, tabung infak. Makanya kalau nanti jangan buat duit katanya. Enggak, nanti akan dijelaskan lanjutannya. Baik. Namun warakhasa ulama al-Hanafiyah fi salatir rajuli wa ma'hu darahi yahmiluha wa 'alaiha su'al. Namun ulama-ulama Hanafiyah memberikan keringanan seorang laki-laki salat dengan membawa uang-uang dirham atau dinar yang terdapat gambar-gambar padanya. Jadi ada rukhsah keringanan karena itu adalah barang yang berharga, ya, tidak mungkin diletakkan begitu saja, ya, karena kalau diletakkan begitu saja dompet-dompet yang ditaruhkan itu nanti habis sholat hilang kan begitu. Ya sama seperti darurat, misalnya tidak boleh membawa mushaf ke dalam apa? WC kan begitu. Tapi kalau dikhawatirkan mushaf itu sudah ditaruh di luar hilang, itu tidak mengapa. Ada kondisi-kondisi dispensasi darurat di mana boleh orang itu melakukannya. Nah, ini termasuk hal-hal yang dikatakan dalam istilah ilmu fikih atau di dalam istilah kaidah fikih, ya al-mas'alah ta'ummu bihil balwa. Ya, masalah yang membawa banyak masalah. Ya kalau tidak dilakukan, membawa banyak masalah, maka tidak mengapa antum sholat dengan mengantongi duit. Ya, walaupun lebih baik ya tidak membawanya, itu lebih baik. Tidak mengantongi apa-apa yang berbau gambar. Ya, demikian dari fikih rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya sampai dulu saya masih ingat di Pakistan ada salah seorang teman saya orang Arab. Dia uangnya itu 2 rupiah melulu. Uangnya 2 rupiah. 2 rupiah itu pecahan orang Pakistan, ada pecahan 2 rupiah. Itu enggak ada gambarnya. Itulah satu-satunya uang kertas yang tidak bergambar. Uang 2 rupiah. Maka di dalam kantongnya itu uang 2 rupiah semua, gitu. Atau dia dapat duit, dia tukarkan ke bank, dia minta uang 2 rupiah, begitu. Nah, sampai seperti itu, ya tentunya itu sangat sukar kan begitu ya. Kalau di kita ini ada nggak uang kertas yang nggak ada gambarnya? Ada. Coba periksa dulu, jangan-jangan ada. Coba 100. Ada.
500, 1000, ada 2000 yang baru, ada juga 5000, ada juga 10.000, 20.000. Jadi gak ada yang gak bergambar. Kalau gitu darurat lah. Habis gak ada yang gak bergambar kan begitu. Baik. As-Samarqandi mengatakan, "Idza shalla rajul wa ma'ahu darahima fihi tamathil al-malik, fala ba'sa bihi, li'anna hadha yaqin. Wa yaslubu 'anil basar." Jika seorang laki-laki salat dengan membawa uang dirham di dalamnya, pada uang itu terdapat tamathil, gambar raja atau patung raja kan. Uang dulu ada uang dirham dan dinar itu terbuat dari perak dan emas. Itu dipahat raja kan begitu ya, gambar raja di situ. Nah, bagaimana? Ya tentunya di sini sekarang ini lebih ringan karena dia tidak tidak berbayar ya, atau tidak berbentuk patung. Kalau dulu itu dipahat di uang dinar atau dirhamnya. Walaupun demikian dua-duanya tetap dilarang karena itu adalah gambar. Maka dikatakan fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Ya, kalaulah kita ambil ya perbedaan pendapat mengenai gambar fotografi yang dibolehkan oleh sebagian ulama, maka pada uang kertas itu ada nggak yang gambar fotografi? Foto asli dia atau foto rekaan tangan? Tulisan lukisan. Nah, atau lukisan ya. Nah, demikian. Jadi tidak dapat ringan atau rukhsah di dalamnya. Ya lain halnya kalau ternyata gambar itu ternyata gambar asli kan begitu ya. Nah, di situ tentang masalah gambar fotografi. Tahu maksudnya gambar fotografi? Itu gambar hasil jepretan alat, bukan gambaran tangan, lukisan tangan. Ya, maka ada di sana para ulama yang membolehkan gambar fotografi. Nah, susahnya duit-duit itu tidak ada yang gambarnya itu gambar fotografi. Semuanya rata-rata lukisan tangan kan begitu ya. Nah, jadi ini menjadi masalah. Namun, As-Samarqandi mengatakan fala ba'sa bihi, tidak mengapa. Di anna hadza yaqil, karena itu ya sedikit. Kemudian juga ya seluruh anil basar. Ya dia kecil enggak nampak, itu dikantongi lagi kan begitu ya. Kecuali duitnya itu dipampangkannya di sini kan gitu. Tidak ada orang seperti itu. Baik. Nah, jadi demikian yang tadi kita. Jadi ini termasuk dalam bab darurat ya, boleh ya untuk membawanya ya tanpa perlu untuk meletakkannya atau menaruhkannya di tempat-tempat tertentu. Baik. Nah, itulah yang berkaitan dengan salat dengan membawa gambar. Nah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya tentang salat mengenakan jam. Salat memakai jam tangan, arloji maksudnya. Allati fiha salib au bidakhiliha suratun li ba'dil hayawanat. Salat dengan mengenakan sa'ah arloji yang di dalamnya terdapat salib. Di dalamnya terdapat salib. Nah, sebahagian jam tangan ya ada merek apa itu, merek Swiss atau enggak tahu saya. Siapa tukang jam di sini? Hafal merek-merek jam? Apa? Ada beberapa merek jam yang lambangnya salib. Kalau salah itu Swiss gimana? Apa namanya itu? Lupa saya namanya. Tak. Nah, iya itu ya. Nah, itu ada gambar salib jelas pada jam itu. Pada jam tangan itu di dalamnya itu ya. Nah, bagaimana hukumnya? Beliau pernah ditanya. Dan juga jam yang di dalamnya terdapat gambar-gambar hewan. Hal tajiz amla? Bolehkah salat dengan mengenakan arloji tersebut? Maka beliau menjawab sebagai berikut. Idza kanat as-suwar fi sa'at masturah, jika gambar-gambar salib-salib yang ada di jam tangan atau arloji itu masturah, tertutup, tidak nampak, la tura, tidak bisa dilihat, fala haraja fi dzalika, maka tidak mengapa. Amma idza kanat tura fi zahir as-sa'at, namun jika nampak jelas, kalau dia sedekat gini ya, nampak jelas ke depan pula salibnya kan begitu ya.
Ya, kebetulan dia salafi pula bagi yang sebelah kanan kan begitu ya. Ya, ke sanalah ke kiblat lah salibnya kan begitu ya. Mengarah kiblat salibnya itu. Nah, ini bagaimana ini? Ya, idza tura amma idza kana tura, apabila kata beliau, salib itu atau gambar itu dapat terlihat fi zahir sa'ah, pada bagian atas jam tersebut. Jadi itu ada yang lambangnya itu hanya ada di bagian bawah arloji. Sehingga kalau dia pakai itu kan nggak nampak. Nah, ini nggak mengapa. Kalau dia susah untuk menghilangkan tanda salib itu misalnya, atau belum sempat karena arloji itu baru misalnya, atau dia tidak tahu, nah maka tidak mengapa jika tidak nampak. Ya, jadi itu ini misalnya jam tangan. Ya, ini jam tangan misalnya. Jadi ada yang lambang salibnya itu di bawah. Ya, lambang salib ya. Bendera Swiss gitu ya. Bendera Swiss itu kan salib, bendera Inggris juga salib. Baik. Nah, itu salib. Nah, dia pakai tertutup, enggak nampak. Beda halnya kalau lambang itu, merek itu, lambang merek itu ada di bagian atas, zahir. Jelas di sini ada kacanya kan, di dalamnya ada lambangnya salib. Nah, ketika dia pakai kan nampak. Maka inilah yang tidak dibolehkan untuk dipakai di dalam salat. Nah, demikian sunnatin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Au fi dakhiliha idza fataha, atau di dalamnya. Jadi jika dia buka kacanya, lam yajuz zalika, maka tidak boleh dia pakai itu di dalam salat. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, la tada suratan illa tamassaha. Janganlah engkau biarkan gambar melainkan engkau hapus gambar itu. Demikian juga salib, tidak boleh mengenakan arloji yang di dalamnya terdapat lambang salib, illa ba'da hatqihi wa tamsihi, kecuali setelah dikerik dan dihapus. Ya. Nah, demikian. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Rasulullah, diriwayatkan dari beliau bahwasanya annahu kana la yara shay'an fihi taslib, bahwasanya beliau tidaklah melihat sesuatu yang ada di dalamnya gambar salib atau lambang salib illa naqadahu. Di dalam riwayat lain illa qabadahu. Ya, kecuali beliau mematahkannya atau beliau merusaknya. Jadi dirusak hingga tidak lagi berbentuk salib. Nah, demikian ikhwatiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, berkaitan dengan salat dengan membawa sesuatu yang bergambar. Salat dengan membawa sesuatu yang bergambar. Demikian pula tas, ya. Demikian pula tas, kemudian sesuatu yang biasa dijaga sutra yang bergambar. Baik. Nah, kemudian yang ke-9. As-salatu fi thawbil mu'affar. Salat dengan mengenakan pakaian yang berwarna kuning dan merah. Salat dengan mengenakan pakaian berwarna kuning dan merah. Adapun warna kuning nanti akan dijelaskan hadisnya. Adapun warna merah, apakah haram memakai pakaian berwarna merah atau dilarang memakai pakaian warna merah? Hah? Karena di sana ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah memakai pakaian berwarna merah. Nanti akan kita jelaskan. Ya, satu persatu. Warna kuning dulu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a alaihi thawbayn asfarain. Bahwasanya Rasulullah melihat Abdullah bin Amr mengenakan sepasang pakaian yang berwarna kuning, mu'asfar. Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Inna hadhihi min thiyadil kuffar, fala talbasha." Sesungguhnya itu adalah pakaian orang kafir, maka janganlah kau memakainya. Kuning, bagaimana Ustaz kuningnya? Kuning Golkar lah, nanti akan dijelaskan. Susah untuk menjelaskan kuningnya di mana. Ya, kuning Golkar lah, ya apa namanya mudahnya, ya seperti itu. Kuning keemasan ya, yang menyala seperti itu. Itu kuning jahil atau apa kunyit. Wa fi riwayatin qala lahu
Di dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "A'ummuka amaratka bihadza?" Apakah ibumu yang menyuruhmu memakai pakaian ini? Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, "Afsiluhuma ya Rasulullah." Apakah aku harus cuci di pakaian ini ya Rasulullah supaya hilang warna kuningnya? Maka Nabi mengatakan, "Bal ahrikha." Tidak, tapi bakarlah. Dalam riwayat lain ditambahkan, "Fa'altu." Aku pun melakukannya, yaitu aku membakar pakaian itu. Di dalam riwayat lain disebutkan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a alaihi rabta mudarrajah bil usfur." Bahwasanya ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya memakai pakaian rabta mudarrajah bil usfur. Pakaian yang dicelup dengan al-usfur, yaitu mu'asfar, za'faran, sejenis kunyit atau pewarna kuning. Faqal, "Ma hadhihi ar-rabta?" allati 'alaika. Ma hadhihi ar-raita allati 'alaika. Apa pakaian yang sedang kau pakai ini, yang sedang kau kenakan ini? Fa'araftu ma karih. Aku pun mengetahui apa yang beliau benci, yaitu pakaian ini beliau tidak suka. Fa'ataitu ahli, maka aku mendatangi keluargaku. Wa hum yasjuruna tanuran lahum. Mereka sedang menyalakan tungku api milik mereka, yaitu kompor milik mereka. Faqadaftu hafihi, maka aku melemparkan pakaian itu ke dalamnya. Summa ataituhu minal ghad. Kemudian keesokan harinya aku mendatangi beliau dan berkata, "Ya Abdullah, ma fa'alatir raifah?" Beliau berkata kepadaku, "Wahai Abdullah," yaitu Abdullah bin Amr, "bagaimana dengan pakaian itu?" Maka aku mengabarkan kepada beliau tentang perbuatanku, yaitu aku lemparkan dia ke dalam tungku api, sudah hangus. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Halla kasautaha ba'da ahlik." Kenapa engkau tidak berikan saja kepada istrimu atau salah seorang istrimu atau salah seorang dari keluargamu yang perempuan? Fa innahu la ba'sa biha lin-nisa, karena pakaian itu boleh dikenakan oleh kaum wanita. Jadi ini juga merupakan dalil bahwasanya kaum wanita tidak harus pakai hitam-hitam, tapi boleh juga pakaian yang berwarna, asalkan tidak transparan dan tipis dan tidak ketat. Jadi perempuan boleh pakai warna merah, ya boleh pakai warna kuning, boleh pakai warna putih, ya asalkan tidak berbayang. Namun yang lebih baik adalah memakai pakaian yang berwarna gelap. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani di dalam Jilbab Mar'ah Muslimah, yaitu bolehnya wanita memakai pakaian yang berwarna, ya demikian. Tapi tidak berwarna-warni, ya, lain berwarna dengan berwarna-warni. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Naharat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ayataza'far rajul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki mengenakan pakaian muza'far, yaitu yang dicelup dengan za'faran. Biasanya za'faran itu digunakan untuk mewarnai pakaian atau kain. Dan kain yang diwarnai dengan za'faran akan berubah warnanya menjadi warna kuning. Nah, itulah dia yang dilarang. Dan Rasulullah SAW juga dalam riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib, ia mengatakan, "Nahan Nabi SAW al-libasil mu'asfar." Rasulullah SAW melarang mengenakan pakaian mu'asfar, yaitu yang dicelup dengan asfur, yaitu semacam jenis warna pakaian yang berwarna kuning. Al-Imam Al-Baihaqi menukil dari Al-Imam Syafi'i yang mengatakan, "Anha ar-rajul al-halal bi kulli halin ayatazafar." Aku melarang seorang laki-laki yang merdeka untuk mengenakan pakaian muza'far, yaitu yang dicelup dengan za'faran. Wa amuruhu idza taza'fa ayafsilahu, dan aku perintahkan jika dia sudah celup dengan za'faran tadi agar dia mencucinya hingga hilang zat pewarna tadi, hingga kembali kepada warna yang asal atau warna semula.
Wa urakhisul mu'affar illa ma qala Ali nahani wala aqulu nahakum. Ya, dan aku memberikan keringanan untuk memakai pakaian mu'affar karena illa ma qala Ali. Ya, kecuali apa yang dikatakan oleh Ali, ia mengatakan nahani wala aqulu nahakum. Ia telah melarangku, ya tidak melarang kalian. Jadi ada kemungkinan ini solusinya larang terujuk kepada Ali semata. Tapi dijelaskan oleh alimah yang lainnya bahwasanya larangan ini berlaku umum tidak hanya kepada Ali bin Abi Thalib saja, tapi juga kepada seluruh kaum muslimin. Dan hadis tadi juga menjelaskan kepada kita bahwasanya hal itu umum ya bagi kaum pria. Tidak tertuju khusus kepada Ali. Waqad warada dzalika an ghairi Ali. Ya, telah diriwayatkan juga dari selain Ali bin Abi Thalib. Seperti hadis Abdullah bin Amr yang telah lalu. Ya. Bahwasanya itu tidak tertuju khusus kepada Ali. Yang larangan memakai pakaian mu'affar. Jadi ini berlaku umum untuk siapa saja dari kalangan pria, ya dari kaum muslimin. Baik, demikian khairuddin. Nah, itu yang berkaitan dengan pakaian berwarna kuning. Jadi dilarang memakai pakaian yang berwarna kuning. Dilarang memakai pakaian yang berwarna kuning polos. Bagaimana kalau ada kuning-kuningnya sedikit? Ya kadang-kadang ada pakaian bercorak, ada kuning-kuningnya kan begitu ya. Ada di sini led kuning misalnya ya, ada led kuning di sininya kan begitu ya. Nah itu tidak mengapa. Yang dilarang adalah warna kuning yang dominan. Ya kita tahu ya, warna sebuah baju atau pakaian itu dominannya warna kuning, maka itulah yang dilarang. Nah, sekarang selesai ya, selesai berkaitan dengan hukum mengenakan pakaian yang berwarna kuning. Jadi dalam sholat maupun di luar sholat ini dilarang. Nah, kemudian berkaitan dengan sholat dengan mengenakan pakaian berwarna merah. Wa amma shalah fi thawbil ahmar. Adapun salat dengan mengenakan pakaian berwarna merah, faqala ashabuna yukrahu lirajuli labsuhu. Makruh hukumnya bagi kaum pria untuk memakai pakaian berwarna merah dan mengerjakan salat dengan mengenakannya. Akan tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan wa fi jawaz lubsil ahmar min athiyab wal juh wa ghairiha nadharun. Dan pembolehan mengenakan pakaian berwarna merah dan sejenisnya ini perlu diteliti lagi. Wa ma karahatuhu fasadidatun jiddan. Adapun kemakruhannya sangat keras sekali kata beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Fa kaifa yudhannu bin nabi annahu labisa al-ahmarul qani? Lalu bagaimana dikira ataupun disangka atau diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengenakan pakaian warna merah polos? Kalla, sekali-kali tidak pernah kata beliau. Laqad a'adahu Allahu minhu. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan beliau dari hal itu. Wa inna ma waqa'ati syubhat fi lafzil hullatil hamra. Hanya saja terjadi syubhat pada lafal hullatul hamra. Ya Rasulullah pernah memakai hullah, yaitu pakaian yang berwarna hamra merah. Nah, di sini sepertinya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ingin menolak anggapan sebagian orang bahwa Rasulullah pernah memakai pakaian berwarna merah. Akan tapi penolakan di sini sangat aneh dari seorang imam, ya, kelas Ibnu Qayyim. Ya jelas riwayatnya bahwasanya Rasulullah memakai pakaian warna merah. Tapi di sini Ibnu Qayyim berusaha untuk menolaknya dan menakwil kata-kata hamra di dalam hadis tersebut. Ya. Beliau berusaha untuk menawil kata-kata hamra di dalam riwayat tersebut dengan mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah garis-garis merah yang dasarnya adalah hitam kata beliau. Jadi bukan bukan pakaian merah polos. Ya sebagaimana kain-kain yang berasal dari Yaman. Ya biasanya pakaian kain atau burdah bulu yang dibawa dari Yaman. Itu biasanya bercorak garis-garis. Nah itulah yang dipakai Nabi kata Ibnu Qayyim, yaitu dasarnya hitam, kemudian ada corak garis-garis merah. Nah ini takwil yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Akan tapi ini dibantah oleh
Al-Imam Syaukani di dalam Syarhul Muntaqa bahwasanya sahabat telah mensifatkan atau menyebutkan sifat pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat hamra, warna merah. Jadi tidak mungkin para sahabat menyifatkan warna merah, tapi ternyata yang dimaksud adalah dasar hitam ada corak atau garis-garis merah. Sementara mereka adalah ahlul lisan yang mengerti bahasa Arab, yang memiliki bahasa Arab dan mereka berbicara dengan bahasa Arab. Jadi tidak mungkin dibawakan kepada takwil seperti itu. Yaitu apa? Takwil Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi, yaitu pakaiannya hitam, ada corak merah atau ada garis-garis merah. Nah demikian. Wal wajib al-hamlu 'ala al-ma'na al-haqiqi. Ya, kewajiban kita adalah membawakannya kepada makna hakiki, yaitu al-hamra'ul bahd. Yaitu pakaian warna merah polos yang dipakai oleh Nabi. Ya, ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi pernah memakai pakaian warna merah dan tidak pernah beliau terlihat lebih indah ya selain ketika beliau mengenakan pakaian tersebut. Itu hadisnya sahih. Nah, inilah yang berusaha ditakwil oleh Ibnu Qayyim dengan mengatakan itu bukan merah tapi warna dasarnya hitam tapi coraknya garis-garisnya merah. Nah, ini yang dibantah oleh Asy-Syaukani. Beliau mengatakan tidak boleh membawakan takwil seperti itu. Karena yang menceritakan Rasulullah pakai pakaian merah itu adalah sahabat dan mereka adalah ahlul lisan. Mereka adalah orang yang berbicara dengan bahasa Arab dan menyampaikannya juga dengan bahasa Arab. Nah, demikian Allah. Jadi tidak boleh dibawakan kepada takwil bahwa sebagian dari warna pakaian itu merah dan ada warna lain. Karena kalau ada warna lain tentunya para sahabat sudah akan mengabarkannya. Yaitu apa? Merah bercampur dengan kuning misalnya, atau hitam, atau hijau, atau biru dan seterusnya. Nah, demikian Allah wa iyyakum jami'an. Jadi beliau sampai kepada kesimpulan bahwasanya wal haq, yang benar adalah annahu yatawajjahu an-nahy 'anil mu'asfar ila naw'in khasin 'anil min al-ahmar. Bahwasanya larangan yang disebutkan di dalam hadis, ya larangan mengenakan pakaian merah, itu adalah larangan yang tertuju khusus kepada salah satu jenis merah. Ya. Naw'un khasun min al-ahmar. Satu jenis merah yang tertentu. Wa huwa al-masbugh bil usfur, yaitu yang dicelup dengan al-usfur. Lianna al-usfur yusbaghu sibagan ahmar. Karena al-usfur ini bisa juga dibuat ya selain warna kuning dia juga bisa dibuat menjadi warna merah. Fa amma wa ma kana min al-ahmar masbugan bil usfur fa nahyu mutawajjihun ilaihi. Jadi apabila kain itu dicelup dengan usfur yang berwarna merah, maka itulah yang dilarang di dalam hadis. Wa ma kana min al-ahmar ghairu masbugin bil usfur fala susuhu jaizun. Adapun pakaian warna merah yang tidak dicelup dengan usfur, maka itu boleh untuk dipakai. Dan itulah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masalahnya adalah warna merah itu hasil celupan usfur atau bukan. Kalau bukan, maka yaitu boleh dipakai warna merah itu walaupun polos merah. Nah, demikian itu. Jadi larangan itu tertuju khusus kepada jenis merah tertentu, yaitu merah yang dihasilkan oleh al-usfur atau za'faran. Ya, za'faran itu bisa warna kuning dan saking kuningnya bisa warna menjadi warna merah. Nah, demikian. Itulah yang dilarang ya di dalam hadis. Adapun mengenakan pakaian merah yang tidak dicelup dengan usfur ataupun za'faran, maka itu boleh untuk dipakai karena Nabi pernah memakainya. Nah, demikian Allah. Seperti pakaian-pakaian merah yang ada sekarang itu tidak dicelup dengan usfur, itu boleh dipakai ya, itu boleh dipakai. Wallahu a'lam. Baik. Jadi itu yang berkaitan dengan larangan mengenakan pakaian berwarna merah. Baik. Berikutnya nanti akan kita bahas tentang salat dengan kepala terbuka ya dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, demikian saja konfidin pada pertemuan hari ini berkaitan dengan mengenakan pakaian bergambar dan pakaian yang bercorak atau berwarna kuning dan merah. Nah, jika ada yang bertanya atau minta penjelasan berkaitan dengan masalah ini silakan.
Ya. Ya. Oh, ya itu makanya kita katakan seperti ini. Ya ini tidak disebut salib ya. Nah, ini kan ya 2 garis saja dia. 2 garis. Kalau ada lebih dari 2 garis, maka itu tidak masuk dalam kategori salib Allah. Paham? Misalnya tanda pagar. Ya. Itu tidak termasuk salib. Wallahu a'lam. Dan ma'ruf ya mana yang disebut salib ya. Dan nyata salib itu kalau dilihat itu adalah salib maka ya itulah dia salib. Nah sebagian ya kalau kita lihat salib ya hampir semua bersalib kan begitu ya. Ya apa namanya ya seperti ini bersalib kan begitu ya. Ya. Hah? Justru tadi sudah kita sebutkan kalau itu gambar-gambar pemandangan ya kalau antum pakai di luar sholat itu pakaian yang mubah ya. Kalau dikatakan apa hukumnya di luar sholat pakaian yang seperti itu mubah saja asalkan bukan syuhrah ya untuk membuat orang-orang tertuju pandangannya kepadanya atau mencari perhatian atau mencuri perhatian orang agar pandangan orang tertuju kepadanya maka itu ya kita katakan apa dilarang karena syuhrahnya ya. Tapi kalau tidak termasuk pakaian syuhrah maka tidak mengapa di luar sholat ya, tapi dibawa di dalam sholat tidak boleh makruh karena dapat membuat dia terlalai. Nah demikian. Ya kalau itu bergambar bernyawa patung ya maka kalau dia zahir maka tak boleh seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau tidak nampak ya maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Namun demikian dikalifikin ya pakaian yang bergambar ini tidak boleh dipakai. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah kalau dia di dalam tapi berbayang juga ya sama. Karena itu termasuk ya apa namanya pakaian yang transparan menampakkan apa yang di dalam. Wallahu a'lam. Salat sendiri. Terus tidak terpengaruh. Iya, maksudnya itu pakaian bergambar. Kemudian kita bawa salat di dalam bercorak. Ya Nabi itu salat di rumah. Ya bukan di masjid. Belum pakai pakaian khamisah yang zatu alam itu di rumah. Selesai sholat beliau perintahkan untuk mengembalikannya. Jadi baik untuk sholat sendirian maupun sholat berjamaah itu tidak berkaitan dengan masalah sendirian atau tidak atau berjamaahnya dia sholat. Ini berkaitan dengan dia memakai pakaian itu yang dapat mengganggu dia di dalam sholat. Nah, demikian. Ya, tadi kan sudah kita bawakan perkataan siapa tadi?
Tibi. Dia mengatakan, adapun hadis al-ambijaniyah, hadis tentang kisah pakaian ambijaniyah tadi, ini memberikan isyarat bahwasanya gambar dan perkara-perkara zahir itu dapat memberikan pengaruh terhadap hati yang bersih dan jiwa yang bersih. Ya, fadlan amman dunahu. Ya, terlebih lagi apa? Hati yang tidak bersih. Nah, hati Rasulullah yang bersih saja tidak terganggu, apalagi hati yang tidak bersih. Ya, orang yang kuat imannya saja bisa terganggu, kira-kira demikian lah. Apalagi yang nggak kuat, ya lebih lagi seharusnya logikanya ya lebih terganggu kan begitu. Nah, artinya lebih terlalaikan lagi ya. Ya sedangkan dia pakai pakaian polos saja terlalaikan, apalagi yang seperti itu. Nah, itu maksudnya dari perkataan At-Tibi tadi. Adapun anak-anak memiliki hukum khusus ya, tidak sama seperti orang dewasa. Anak-anak boleh bermain boneka-bonekaan, patung-patungan kan begitu ya. Ya seperti Aisyah radhiyallahu anha punya boneka-bonekaan. Ya, tapi itu untuk anak-anak ya, bukan untuk orang dewasa. Ada rukhsah bagi mereka. Anak-anak tidak masuk hukum, karena mereka baru mukallaf. Ya. Baik. Ya, adapun kalau anak itu dibawa ke masjid, ya tetap juga orang tuanya harus memperhatikan agar tidak mengganggu orang-orang yang ada di masjid dengan pakaian-pakaian yang misalnya gambar kartun kayak sahabat ya. Nah, itu kan mengganggu orang lain yang sholat bersamanya. Itu. Apalagi anak-anak boleh masuk ke dalam saf orang dewasa kan begitu ya. Nah, jadi yang perlu adalah para walinya ya, orang tuanya ataupun yang bertanggung jawab atasnya untuk tidak membawa anak-anak dengan pakaian-pakaian seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Nah. Apa itu? Apotik. Brosur obat. Gambar salib. Toko obat. Nah, terus ya jangan sholat di situ lah, sholat di ruangan lain lah. Kalau nggak mungkin obatnya dikeluarkan semua kan begitu. Susah lah. Ya kita yang keluar, jangan obatnya yang keluar. Iya ngerti. Itu susah. Sama seperti uang tadi, susah untuk ya nggak mungkin uangnya dikeluarkan dari kantong semua kan begitu ya. Jadi ya kita lah mencari tempat ya jangan sholat di situ, di ruangan lain. Ya itu dia. Ya sama sebenarnya hukumnya. Cuma masalah fotografi ini masih ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Apakah itu termasuk gambar yang diharamkan atau tidak? Rajulnya adalah termasuk. Wallahu a'lam.
Ya, tidak ada lagi. Baik, sudah cukup sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.